أبدا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تدرك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. وبالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang mana Allah SWT meleluasakan kepada kita kesehatan, meleluasakan kesempatan, dan juga melebihkan begitu mantap adalah keyakinan kita, sehingga kita bisa memilih hal yang adalah bermanfaat bagi kita adalah berada di majelis ilmu agama. Abdul amal imaratul awqat bil muwafaqah. Paling sempurna yang kita kerjakan sesuai yang kita kerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidakkah kita menggembirakan hatinya Rasulullah? Kita isi dengan kegiatan hal yang demikian dengan adalah amaliyah ratibul hadat, dengan sholat berjamaah diawali jam 2:30 maulid dari Al-Habsyi. Apa tidak semuanya itu adalah di bawah naungan daripada Quran dan hadis yang menekankan kita. Jadi beruntung kita di majelis nur dibagi oleh Allah SWT semua orang yang hadir di dalam majelis. Beruntung Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang menjadikan Allah itu baik, dimengertikan di bidang agama. Maksudnya khairan, kebaikan dunia dan akhirat. Dimengertikan di bidang agama, tauhidnya mengerti, tasawufnya mengerti, fikihnya mengerti. Itulah kelebihan kita berkumpul di majelis ilmu agama. Dan siapapun yang ingin menyaksikan majelisnya Rasulullah yang sekian ribuan tahun sudah ditinggalkan oleh beliau, salah satunya untuk menyaksikan majelis beliau berada kita di majelis ilmu agama. Nah, inilah hakikatnya majelisnya Rasulullah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kepada orang yang bersumpah, wallahi demi Allah, ana min ahli jannah, aku adalah penghuni surga. Ana min ahli jannah, aku penghuni surga. Kata beliau untuk membebaskan sumpah tersebut hendaklah hadir di majelis ilmu. Karena hakikatnya majelis ilmu, majelis mengarahkan kita kepada surganya Allah. Man talaba ilmu kanatil jannah bi talabih. Siapa menuntut ilmu, surga hakikat yang dikejarnya. Dan mudah-mudahan semuanya kita mati di dalam hadir di majelis ilmu. Amin. Marilah meneruskan pelajaran kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Mukhtasar Ulumuddin beliau mengatakan hakikatul wujubi istiqamul nafsi wa khisalihal lati hiya minan ni'ami
warrukuni ilaiha ma'an nisyani idhafatiha ilal mun'imi bih wal amni min zawaliha. Amma man ra'a ni'matallah 'ala nafsihi bi 'amalin aw 'ilmin aw ghairihi wa huwa khaifun 'ala zawalihi wa barihun bi ni'matillahi 'alaihi min annahu min Allah laysa bi mu'jibin bal mu'jibu an ya'mana wa yansal idafata ila mun'imi. Dan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, hakikatul ujmi istiqlamun nafsi wa khisaliha allati hiya minan ni'ami wa rukuni ilaiha ma'an nisyani idhafatiha ilal mun'imi bi wal amni min zawaliha. Hakikat ujub sombong itu melihat akan kebesaran dirinya. Nah, bila melihat kebesaran lawan diri itu punya sombong, tadi lawan Tuhan, dan melihat kebesaran daripada sifatnya yang nyata. Sugih bang benaran, alim bang benaran, sugih bang benaran, alim bujur, tidak. Nah, dia adalah ujub membesarkan lawan diri dan perkara yang ada di diri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nama yang disumbungkan, yang sering disumbungkannya amal, ilmu, pangkat, jabatan, harta. Kalau itu disumbungkan nikmat Allah pada itu pemberian Allah, berarti tanding lawan Tuhan. Dan adalah suka pula marukulu ilaiha, suka kepada nikmat itu serta lupa yang menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manis yang idhafatiha, beserta lupa menyandarkannya nikmat itu ilal mun'im, kepada orang yang memberi nikmat. Nah, kalau kita berilmu, katakan ilmu pemberian Tuhan. Kalau kita berisi harta, Allah memberi harta, berisi pangkat, Allah memberi pangkat. Nah, itu ada apa kalau itu? Itu menyandarkan lawan mun'im, namanya orang yang memberinya. Nah, kalau memandang imam biar berilmu, mungkin orang tahu berilmu imam, sugih ya imam, sugih. Ya kan? Nah, coba kan ingat mengakui diri seorang yang semuanya itu. Nah, itu termasuk adalah sombong. Dan pulangnya warasa aman wal amni min zawaliha, merasa aman daripada hilangnya nikmat itu daripadanya. Pepangkat kan, saja ada mau ukur pangkat. Setiap sesuatu yang dilatih pasti siap untuk ukur. Apa nggak yang diangkat itu siap harus ukur. Nah, jadi jangan ingat lagi merasa aman nikmat itu daripada hilang. Daripada miskin lagi jurian dan keturunan kami. Stumat tapi kalau mandaki hilang semuanya itu. Bila kau pian mengamalkan ini bersuku guring pian bertimbun ini pian bersyarta ujung miskin tu. Kau mengamalkan sudah sukses kau dari dunia. Jadi pas suku tu guring lagi dah guring jam 9 jam 10 hajar bangun. Itu jangan pian bertumpuk harta yang sedikit, bertumpuk harta yang banyak kita berguling miskin kita. Karena dawamul hal minal muhal, kakalnya perkara itu mustahil berilmu harus kalau balik, mustahil sugih kalau miskin, mustahil berpangkat kalau rendah, mustahil orang rendah bisa jadi suatu saat mulia, mustahil orang miskin bisa jadi suatu saat kaya. Amma man ra'a nikmat Allah
fi amalin aw ilmin aw ghairihi wa huwa khaifun ala zawalihi wa farihun bi ni'matillahi alaihi min annahu min Allah falaysa bimu'jibin. Adapun barang yang melihat dia akan nikmat Allah atas dirinya, berilmu pemberian Tuhan, berharta pemberian Tuhan, berpangkat pemberian Tuhan, atau melihat padahal yang takut akan hilangnya nikmat itu daripadanya, lalu dijaganya ilmu ini supaya jangan hilang, dimampa diajarkan. Harta ini dimampa mensyukurinya supaya jangan hilang, digunakan dalam hal-hal kebaikan. Pangkat dan jabatan supaya jangan hilang, digunakan hal yang bermanfaat. Nah, itulah cara untuk mengekalkan nikmat. Jadi suka yang dengan nikmat atas dirinya. Nah, ingat nikmat itu datang dari Allah, itu adalah bukan sombong. Ingat nikmat pangkat anugerah Allah, nikmat ilmu anugerah Allah, nikmat kekayaan anugerah pemberian Allah kepadanya. Nah, tidak dinamakan orang itu sombong. Jadi tidak terlarang isi harta, ya pemberian Allah, ya tidak. Bahkan adalah orang yang ujub itu bal al-mu'jibu orang yang ujub tuh ayyamana wa yansal idafata ilal mun'im. Orang yang ujub itu merasa amannya. Ada juga tak hilang lagi pangkat sudah. Ya, ada hilang lagi bang si mana-mana udah mah Arial. Umat kalau dalam lagi. Wal idapat ilal mun'im, nya merasa aman, lupa yang menyadarakan nikmat itu lawan Tuhan. Masukkan orang penjara, lah, nama jalan ada bisa dah. Jadi kita usahakan benar, ingatkan lawan mun'im kurang nak memberi nikmat. Sudah sering kali disampaikan, nang banyak benar orang tu nak ingat lawan nikmatnya aja kan ingat orang nak memberi nikmat. Ya, nama urusin nikmat ini banyak benar. Manusia berkeliaran siang dan malam berarti urusin nikmat terus. Anggar kada berisi, masjid kada berisi, majlis kada berisi. Berarti manusia masih simpang siur kemana kesana kemari itu harus nikmat aja tak? Ayo lo mau urusi sawahnya berapa? Harus mau urusi pertanakannya berapa? Mau urusi perkabunannya berapa banyak? Nah, mau urusi pasar berapa banyak? Nah, mau urusi kantor berapa banyak? Nah, mau urusi majelis Pak? Mudah kita diistiqamahkan oleh Allah Ta'ala berdan. Ada semudahnya biar manijal akan nikmat mau urusi nikmat itu harus semudahnya biar ada anugerah Tuhan biar beparap lawan masjid, parap lawan langgar, beparap lawan tuan guru, tetap kada mendapat petunjuk dan hidayah. Itulah sudah nasib pada untung. Nasib untung jauh-jauh ampun aja mencari. Makanya dikatakan khiyarukum man zakarakumullah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa raggabakum fil akhirati amaluh. Beruntung lebih banyak itu. Khiyarukum sebaik-baik di antara kalian man udah zakarakum billah ru'yatuh, mengingatkan kalian dengan Allah manakala engkau lihat kurang itu. Ayo bang di mana mencari kurang itu kita? Imbah melihat syirik itu ingat bahwa Tuhan di mana kira? Adalah kalau dia cari 10 buah pasar.
adalah pertemuan lebih dah. Masuk yang perkantoran, man zakarakum billah ru'yat. Orang yang paling baik di antara kalian man kurang zakarakum billah ru'yat, mengingatkan kalian dengan Allah manakala melihat orang itu. Kamana mencari orang kita. Wazada fi ilmikum mantiqum, dan menambah ilmu kalian yang keluar daripada mulutnya. Di mana mencari itu? Adalah di bawah lah, adalah di pasar lah, adalah di kantor lah. Wazada fi ilmikum mantiqum, menambah ilmu lawan kalian yang keluar di mulut sini juga. Warakkabakum bil akhirati amaluh, dan memberikan semangat lawan kalian perbuatannya. Jadi gerak-gerik orang itu dan semangat kita untuk taat kepada Allah. Itu mana orang ini itu nanti kita cari di saat-saat sekarang. Akan dipanggil terus ini dah. Tempat hilang, diambil sudah. Jadi nak ada nih kayak nang antahnya lagi dah. Makin berkurang terus dah. Kurang terus. Jadi nak hati-hati benar, jangan sampai merasa nikmat itu pada mau hilang lagi. Lupa menyandarkan lawan nikmat itu, lawan orang yang menganugerahi nikmat lawan orang kita. Kita ingat benar. Ada terlarang urus ya di dunia. Dan sampai kita kesalahpahaman yang mengurusi dunia, yang dunia jadi urusi hidup di mana biar bersedih. Tahu bersedih urusi dunia tapi untuk akhirat. Ada mau urusi dunia ada bersedih tapi dunia nang menyerahkan dirinya. Ya, ada sangat kata-kata masuk surga ada surga mandaki orang itu sendiri. Ada kalau deh. Amun orang tu sembahyang aja, puasa aja, berbuat baik aja, surga hendak orang itu. Amun orangnya sembahyang ada, puasa ada, beribadah ada, surga aja. Ayo, berkenan lagi surga lah. Sedangkan surga uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang yang takwa. Orangnya kada taat kepada Tuhan. Surga kada hendak lawan orang takwa. Neraka hendak lawan orang takwa. Biar jangan minta perlindungan lawan neraka, tapi neraka kan dihendak. Dia neraka. Orang sembahyang dia neraka. Orangnya hadir jadi majlis taklim, orangnya kada maksiat dia neraka dan neraka. Nah, jadi adalah dua ibarat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Di dalam arba'in itu adalah maksudnya satu tujuan yang di atas dari samanya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wal ujbu huwa sababul kibr walakin al-kibra yastad'i mutakabbiran alaihi wal ujbu maqsudun 'ala al-ibtiradi.
Dibahas ulang oleh Imam Ghazali antara ujub lawan sombong al-kibir itu lain. Ujub yaitu adalah sebab bagi takabur. Tetapi takabur menuntut ia akan orang yang ditakaburi atas dirinya. Nah, itu ada takabur, itu ada orang yang disombonginya. Dengan ujub itu terhingga atas bersendiri, yakni tidak berkehendak di atas orang yang ditakjub di akan dirinya. Jadi sombong itu bisa seorang-seorangan aja, asa alim, ya, asa sugih, ya, asa berpangkat, ya, itu sombongnya itu. Kalau kibir ada di tengah-tengah orang, nah timbulnya aku yang paling sugih sudah, aku yang paling alim sudah, aku yang paling hebat di tengah-tengah orang, itu sombong. Dan menyatakan Imam Ghazali adalah obat yang menghilangkan ujub dengan katanya. Nah, yang penting kita. Nah, awal itu sebab-sebabnya ujub itu. Nah, sekarang obatnya. Penting obat ini. Naqul da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obat. Nah, apakah penyakit? Ada obatnya. Wa ilajuhu an tata'ammala bil akibat wa anna bal'am khutima lahu bil kufri wa kadzalika iblis faman ta'ammala imkana su'il khatimah wa annahu mumkinun la ya'jabu bi syai'in min sifatihi. Obat menghilangkan sifat ujub daripada dirinya di dalam hati, bahwa memikirkan pada akhir umurnya itu. Artinya kadang tahu kenapa di kesudahan hayat pun ini selamat tahu ada kan. Jadi bedanya kita sumpung makan itu. Nah, jadi cara mengobatinya antara amala engkau pikirkan bil akibat kesudahan perkara kita. Apakah kaina aku nambah tadi ini kesudahannya mati baik? Apakah aku nang punya bakat ini kesudahannya mati husnul khatimah? Apakah aku nak punya ilmu ini kena mati di ujung husnul khatimah? Pikirkan akibat itu. Ada wong lagi nyumbung akan tak. Jadi pikirkan akibat. Karena setiap orang yang memikirkan akibatnya pasti adalah orang itu selamat. Kalau ugawi ini apa akibatnya? Kalau ugawi ini apa akibatnya? Nah, jadi kita tuh kada pernah merasa adalah ujub kalau kita ini kan memikirkan akibat. Umur kita nih kayak apa? Kayak orang sudah mati husnul khatimah dah. Bagus mati orang. Kita kayak apa lah? Banyak yang kita jalani. Al-an bidur waga dan fil kubur. Sekarang kita di rumah, besok dikubur. Nah, kita pikirkan di kubur ini berapa lama? Siapa yang menemani kita? Siapa yang menjinaki kita? Siapa yang menghibur kita? Menuju di mahsyar kayak apa? Kayak di mahsyar pula. Di sana penentuan. Ya. Dipisah antara orang yang baik dan orang yang kada. Baik pula kamu nih kira. Jadi kada pernah memandang diri itu istimewa. Pandang akibat akhirnya. Kawakal kayaknya mendapat nauman kah kada kali mahsyar kan. Kawakal melewati titian siratal mustaqim kada. Nah, supaya jangan ada memandang lawan diri dan keistimewaan diri. Karena tiada mengetahui akan sesuatu daripada keduanya itu melainkan Allah Ta'ala juga.
Imam Junaid Al-Baghdadi tanya orang, a'anta khairun am aqal jurah? Apakah sampeyan yang paling baik awe kalb atau anjing? Ijazinin kalau aku masuk surga, aku yang paling baik pada anjing. Tapi kalau aku masuk neraka, baik anjing di sini. Imam Junaid Al-Baghdadi, baik pian ka, baik anjing kan? Ijazinin Allah yang mengetahui perkara itu. Tapi kalau aku, kata beliau, masuk neraka, baik anjing. Tapi kalau aku masuk surga, baik aku pada anjing. Cerita di sini ada daripada Bal'am bin Ba'urah. Wa anna Bal'am khutima bilahu bil kubur. Bal'am bin Ba'urah ini disudahi dengan kafir. Wa kadzalika iblis. Faman ta'ammala in kana su'il khatimah. Siapa yang memikirkan ada kemungkinan jahat di akhir, wa anau mumkinun la ya'jabu bi syai'in min sifatihi, mereka akan bisa terjadi, mereka akan pernah membanggakan lawan dirinya. Lihat Bal'am bin Ba'urah, berapa banyak ilmunya, berapa banyak amalnya, umat yang banyak pengikutnya, ternyata disudahi matinya Bal'am dengan menjadi kafir. Berapa Bal'am tuh punya si murid? 12.000 wadah tinta. Kan bahari lo menulis lawan dapat aja lah tinta 12.000 wadahnya. Sebuah tuh berapa kira mau ambil tinta itu beli 5 bahan kawat kalian tuh muridnya mati kafir. Mudah kita husnul khatimah berdataan. Apalagi yang murid beli 5 bahan sombong sama masuk surga udah berdataan. Bal'am bin Ba'urah 12.000 wadah tinta. Kalau 10 sebuah wadah tinta 10 kali 12.000 itu murid sinir mati kafir orangnya. Makanya dikatakan benar banglah, jangan ada bintik-bintik yang ada di hati. Aku mati banyak aja kayak orang namanya bayang apa. Aku mati ada banyak aja nama datangin dia kok. Hati-hati itu ada sampai keluar napas tahun terakhir dijatuhan tadi dinding kalau makhluk lupa lawan dia. Kadang perlu kita mati itu sebayangan orang nggak kadar, bapak lagi dilihat dulu nggak kadar lah. Yang penting kita ingat, ya Allah, ampuni dosaku yang banyak, beri rahmat dan tawakan daku, ya kan? Terima amal ibadahmu. Itu aja lagi, jangan memandang yang lain lagi deh. Bila memandang, ada aku banyak aja, di mana-mana majelis setia kok. Di mana-mana aja adalah Arya kok, kayaknya banyak aja udah tahu dia kok, banyak aja di ziarah lawan dia kok, kayaknya di peras di kuburnya, dibangun segala macam, orangnya dihukum Tuhan di dalam. Pada waktu mati tadi suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Itu orang kadang sopi itu ada nama ada mau sini, berjalan masih banyak orang datang habis sini. Akhirnya aku kasih pulang, banyak lah ambil pulang sini. Ada hampun sini kayaknya kalau mau ada tahan nafsu jadi. Ada kayak kita, ya kadang mencari masa harus kayak ini tujuan ada sesuatu. Alhamdulillah. Siapa lagi iblis? Beribu-ribu tahun beribadah di atas langit bersama-sama malaikat, sebab sombongnya dimatikan ya dalam kubur. Nah jadi kita pikirkan ada kemungkinan hanya mau juga. Nang alim luar biasa iblis tadi, nang alim luar biasa Bal'am bin Ba'urah itu adalah manakala sini berdoa langsung langit itu terbuka. Nah pada dikandung orang karena sini ada punya Ismul Aqam, nang pengabulan doa nama Tuhan ada sini. Nah apa aja ada kabul Bal'am mati kafir orang.
Nah, jadi bila kita memikirkan ada kemungkinan suul khatimah itu, niscaya pada akan ujung. Kita katakan, nah apa karena ada lawan di kita, anugerah dari Allah. Jadi kalau kita ingat anugerah dari Allah, pada takdir ada sifat ujub sungguh kayaknya dihilangkan Tuhan kita. Karena sudah kita menanamkan nikmat itu datang dari Allah. Pada takdir ada tergelincir, diberikan aja dari Tuhan kita. Karena ingat nikmat itu datang dari Allah. Jadi mudah-mudah kita, ayo kita urusilah orang yang memberi nikmat lawan kita. Urusi orang yang memberi nikmat. Urusi nikmatnya sudah ada paumaan digarap, ada tanah kosong di kabune, terus sudah kita mau ada apa-apa segala macam kita pelihara, itu mau urusi nikmatnya. Cuma jangan lupa mau urusi kurang mengampunnya nikmat. Jadi nang di sawah mengajian, beribadahan, nang di ladang mengajian, beribadahan, nang di kantor mengajian, beribadahan. Jadi tahu urusi caranya orang yang memberi nikmat. Nah, barangkali cukup saja dulu kita untuk sadar dalam kesempatan kita setiap minggu. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan kepada para jemaah yang mana sudah mulai mengisi tanah untuk jalan menuju arah lokasi